Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali program PTV Show atau Podcast TV Show bisa kembali hadir menyapa Anda semuanya dimanapun Anda berada, bersama dengan saya Vini Auliani. Dan kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi di era digital bersama dengan Kaprodi dari Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMJ, yaitu sudah hadir bersama-sama dengan kita di studio, yaitu ada Ibu Dr. Ami Suwarnawati MSI. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bu Dr. Ami. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Vini? Baik Bu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ibu, senang sekali Bu. Terima kasih sudah bisa hadir di studio Ibu dan menyapa pemirsa TV-mu. Iya, juga. Sama-sama. Ya, juga nanti kita akan berbicara banyak ini mengenai komunikasi era digital. Ya. Baik. Seperti kita tahu nih Bu ya, kalau untuk kesuksesan di berbagai bidang, baik bidang politik, bisnis, dan juga organisasi, itu tidak luput dari perannya komunikasi yang efektif. Nah, apalagi sekarang ini kan era digital ya Bu ya, era 4.0 dan juga masuknya media baru gini. Tentunya kita juga harus beradaptasi dengan perubahan gaya komunikasi saat ini. Ya, nah biar kita persepsi masyarakat juga sama nih Bu, dengan kita mungkin sebagian dari kita sudah ada yang tahu memahami apa sih komunikasi digital atau media baru. Ini bisa dijelaskan juga Bu, apa sih sebenarnya definisi dari komunikasi digital itu? Baik, terima kasih Mbak Vini atas pertanyaannya. Jadi komunikasi digital ya sebenarnya satu sarana berkomunikasi ya, saling mengirimkan pesan tapi menggunakan platform digital. Dan tentu saja juga ada teknologi di situ dan biasanya terhubung dengan internet gitu. Nah, memang itu merupakan media baru ya. Walaupun media baru sudah dimulai dari 80-an juga sebenarnya. Nah, kalau ciri media baru itu menurut Rogers itu pertama interactivity ya. Jadi antara si user itu bisa berinteraksi dengan medianya. Jadi artinya dalam komunikasi media baru itu kita bisa memilih ya yang sesuai dengan keinginan kita gitu kan, berbeda dengan media konvensional analog yang dimana sebagai audiens itu hanya menerima pesan yang memang sudah dirancang oleh misalnya stasiun televisi, radio gitu ya, tanpa dia bisa memilih gitu. Jadi given gitu ya, artinya apa yang sudah disampaikan oleh media maka ya udah mau tidak mau kita menontonnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah asinkronus ya. Artinya si komunikator dan komunikan tidak harus berada dalam satu waktu yang sama untuk sebuah pesan itu sampai. Ya, jadi misalnya kita mengirim WA misalnya ya, saya ngirim kemarin, tapi Mbak Vini baru baca hari ini gitu ya. Tapi komunikasi tetap bisa berlangsung gitu kan, karena sampai juga. Tapi kalau dulu misalnya dengan TV kabel gitu, telepon yang telepon rumah ya. Itu kan kalau misalnya saya nelpon ke rumah Mbak Vini nggak diangkat ya berarti tidak terjadi komunikasi. Ya, jadi itu sudah dimulai dari masa SMS sebenarnya ya. Itu. Kemudian yang ketiga demasifikasi. Jadi artinya kita itu sebagai audiens bisa memilih pesan dari sekian banyak pesan yang tersedia gitu ya. Ya mungkin ini terkait dengan usage and gratification. Artinya kita itu bisa mengkonsumsi media sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita itu nggak yang tadi given gitu ya. Udah pokoknya mau nggak mau ya ditonton. Kalau mau ini ya paling pindah channel. Nah, pindah channel juga sesuai dengan yang memang sudah dirancang oleh stasiun tersebut gitu. Tapi kalau ini kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Baik, menarik ya Bu ya. Jadi kalau media digital ini sekarang kita bisa milih. Kalau konvensional kan zaman dulu nih misalnya kita hanya bisa menerima nih jadwal nonton TV misalnya, tayangan sinetron adanya hari ini pukul sekian. Tapi kalau sekarang kayak bebas jadinya ya, kita bisa menentukan apa nih mungkin yang pengen kita konsumsi, kita tonton, kita lihat gitu. Ya, nah kalau media baru itu sebenarnya yang masuk dalam
kriteria media baru itu apa aja sih Bu? Platform apa aja? Ya website misalnya, media sosial ya, semua platform media sosial. Bahkan kalau di referensi itu juga maksudnya video digital itu juga termasuk katanya gitu. Oh, video digital yang beredar lewat WA, Instagram juga Bu berarti? Iya, kalau yang saya ini, cuman kalau saya sih ngelihatnya lebih media sosial lah, yang lebih ya. Dan website ya, itu memang adalah media. Ya pokoknya kalau media baru itu yang berbasis internet gitu aja. Berbasis internet ya. Baik, nah kaitannya kalau dengan komunikasi di bidang politik nih, Bu Ami, di bidang politik, tapi di era digital ini yang tepat itu seperti apa nih? Apalagi kan sekarang juga mulai memasuki tahun-tahun politik dan mulai banyak yang gencar juga tokoh-tokoh politik melakukan manuver-manuver di media digital gitu. Ya memang saat ini media digital itu sebuah keniscayaan ya, hampir di semua bidang kehidupan mau tidak mau harus beradaptasi ya menggunakan media digital. Nah dalam bidang komunikasi politik ini kan sekarang sedang mulai melakukan marketing politik nih para kandidat ya kan, mungkin partai politik. Tapi dan itu tentu saja karena saat ini generasi milenial dan generasi Z, bahkan mungkin yang nanti di bawahnya itu, mereka kan lebih terbiasa dengan media digital ya dibandingkan media konvensional. Sementara jumlah mereka juga sangat potensial untuk menjadi calon pemilih ya. Nah, jadi otomatis ya mau tidak mau para kandidat itu juga harus menggunakan media-media baru itu untuk untuk kampanye mereka, untuk menyebarluaskan platform mereka gitu ya. Karena kalau tidak, takutnya informasi tidak sampai gitu ya. Nah, tapi memang mungkin juga mereka masih perlu juga lah menggunakan media konvensional, terutama untuk generasi boomers maupun generasi X yang mungkin masih cukup loyal terhadap media konvensional ya. Ya, jadi kalau menurut saya itu udah harus ya. Bahkan pemerintah saja kan hampir semua kementerian, kemudian mungkin per dirjen semuanya mereka menggunakan platform media sosial kan ya, untuk kampanye program-program mereka, untuk informasi dan sosialisasi tentang kegiatan-kegiatan mereka, dan itu kan memang paling mudah diakses, mungkin juga paling mudah untuk dipahami gitu ya, terutama ya untuk generasi yang memang sudah mulai lebih aktif menggunakan media digital ya, baik itu yang digital native maupun digital imigran seperti saya gitu ya. Artinya ada orang yang memang lahir sudah menjadi generasi digital, ada yang seperti saya harus melakukan imigrasi ya dari analog ke digital. Tapi itu udah keharusan zaman ya. Mau tidak mau ya kita kalau tidak ikut nanti kita tidak terserap dalam proses ketinggalan ya akan ketinggalan sekali. Iya. Lalu untuk strategi politiknya efektif ini seperti apa Bu? Yang mungkin bisa juga dipertimbangkan oleh para pelaku politik seperti itu untuk lebih mengefektifkan komunikasi politiknya di era digital ini. Ya yang jelas media digital itu kan sangat cair ya, maksudnya kalau media massa kan sangat dilindungi oleh undang-undang gitu ya, sehingga aturan-aturannya juga ketat gitu ya. Nah ini masalahnya kemudian penyebaran hoax ini yang perlu diwaspadai kan ya, karena semua orang kan usage generated content gitu, artinya si pengguna itu pengguna bisa juga sebagai user, artinya kita sendiri bisa menghasilkan konten kan gitu ya. Nah itu kan tidak diverifikasi gitu, nah itu yang berbahaya. Makanya sampai ada data kan yang mengatakan bahwa orang Indonesia itu termasuk yang paling tidak sopan di media sosial, di media digital. Ya karena kita itu banyak menyebarkan hate speech, kemudian hoax gitu ya. Nah apalagi di dalam politik ya, udah jelas kita kan memang selalu ada musuh ya kan, selalu ada lawan. Nah itu kalau dengan cara-cara yang tidak beretika, tentu saja kemudian menyebarkan hal-hal yang tidak baik seperti itu, dan itu sangat perlu diwaspadai ya.
Baik, berarti memang semua kalangan sudah harus melek digital ini ya Bu ya. Tidak terkecuali ini para tokoh politik ataupun juga orang yang ingin terjun ke dunia politik. Nah, bagaimana jadinya mereka ini untuk bisa memanfaatkan digital ini, media baru terutama dengan optimal, maksimal gitu. Bagaimana mereka harus berperilaku misalnya, ataukah jadi hal yang lumrah ketika para tokoh politik itu misalnya selama ini cenderung mereka bersikap jaim, tapi kalau sekarang nih misalnya mereka cenderung berbagi kegiatannya di media sosial ataupun sharing tentang kegiatan atau agenda sehari-harinya, buat vlog seperti yang di-share di berbagai media sosial seperti itu Bu. Bagaimana Bu? Ya, kalau saya lihat sih memang para tokoh-tokoh itu biasanya mereka punya platform media sosial ya, baik itu dikelola oleh tim mungkin ada juga yang sekali-sekali yang bersangkutan sendiri yang share gitu ya. Nah, tapi menurut saya jangan jadi kontraproduktif juga, dalam artian jangan terlalu sering gitu ya. Hampir semua kegiatannya di-share gitu. Bahkan saya sampai unfollow salah satu tokoh politik karena kemudian notifikasinya terus si ini nge-share ini gitu. Kan kadang-kadang kita jadi pikir, jadi dia kerjanya apa gitu kok sempatnya semua kegiatannya di-share gitu ya. Jangan juga dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu maksudnya mungkin boleh sekali-sekali, tapi kalau terlalu sering kan ya kemudian kita bosan ya. Bosan akhirnya malah kemudian yang tadinya kita mungkin simpati menjadi kurang gitu kan. Nah, itu ya pengalaman saya. Terus ya maksudnya secukupnya, tapi juga yang sangat penting aja gitu. Jangan kemudian kelihatan banget pencitraannya gitu kan ya. Walaupun ya memang yang namanya tidak lepas dari yang namanya pencitraan, tapi juga jangan kebangetan, jangan keterlaluan gitu. Sesuai porsinya aja gitu, sehingga masih bagus pandangan masyarakatnya juga menjadi citranya memang bagus nih, yang di-share memang hal-hal yang baik, yang bermanfaat. Terus ternyata dia melakukan itu, dia ternyata melakukan itu gitu ya. Tapi juga jangan kemudian ya, kalau para selebgram itu kan mungkin flexing ya. Kalau flexing gaya hidupnya, kalau ini flexing gaya kepemimpinannya misalnya ya kan. Karena itu jadi jenuh gitu ya. Yang ada tentunya ada kaitannya mungkin dengan program kerjanya ya Bu ya. Itu penting. Jangan yang di luar konteks seperti tadi mungkin flexing ataupun liburan keluarga yang justru jadi menimbulkan ketidaksimpatikan seperti itu. Apalagi kalau kelihatan mewahnya gitu kan. Sementara rakyatnya tahu sendiri rakyatnya susah. Nggak semua yang follower dia juga orang yang hidupnya berada gitu kan. Iya. Baik, ya ini menarik sekali Bu Ami. Namun kita jeda sejenak ya Bu ya. Dan juga pemirsa jangan kemana-mana. Kami masih akan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam podcast TV Show. Kali ini kita membahas mengenai komunikasi di era digital bersama dengan Kaprodi dari Magister Ilmu Komunikasi FISIP UMJ, Ibu Ami. Bu Ami, kita lanjutkan lagi nih Bu ya. Nah Bu, tadi sudah membahas juga nih yang sangat menggelitik mengenai komunikasi politik di era digital gitu kan, yang tentunya juga harus memanfaatkan nih era digital, media baru gitu. Nah, selain komunikasi politik juga yang ada bidang juga yang tentunya hot juga nih Bu, yang gak kalah hot dengan politik, itu bisnis. Apalagi setelah kemarin COVID itu kan sangat berdampak sekali sama ekonomi dan bisnis juga berubah. Nah, ini bagaimana Bu komunikasi bisnis juga agar bisa efektif di era digital ini? Ya, kelihatannya ada blessing in disguise juga ya, gara-gara COVID misalnya kita juga bisa menyelenggarakan kuliah online gitu kan. Terus UMKM atau pedagang kaki lima pun sekarang berdagangnya juga bisa memanfaatkan media ya kan, digital platform digital ya kan. Sekarang bahkan nggak tahu Mbak Vini mungkin termasuk juga kan, anak-anak milenial itu nggak pernah pegang duit gitu, karena kemana-mana bahkan jajan di kaki lima juga bisa bayar dengan cashless, dengan pakai barcode dengan barcode kayak gitu ya. Dan itu juga kemudian diterima atau diikutin oleh para pedagang kecil juga gitu. Artinya kan berarti mereka juga sudah masuk pada era
era itu kan. Artinya mereka juga beradaptasi juga. Dan itu ya pasti yang akan tergilas sih kalau yang tidak mau mengikuti itu ya kan. Karena misalnya kita anak-anak milenial terutama nih, misalnya kita nggak bawa uang cash, terus kita mau belanja sesuatu, ternyata ini bisa pakai barcode bayarnya, oh nggak bisa ya, nggak jadi deh. Itu kan jadi ada apa ya, jadi menutup peluang gitu kan. Walaupun kita belanjanya misalnya mungkin ingin makan bakso aja, sekedar makan bakso atau apa, tapi memang benar tadi kata Bu Ami, pedagang kecil pun sudah mulai menggunakan barcode itu, menggunakan Kiris, teknologi digital itu, karena ya itu tadi memang harus mau tidak mau beradaptasi tuh Bu ya. Iya, ya karena orang sekarang ini benar-benar apa ya namanya, nggak mau susah gitu ya, nggak mau susah. Jadi ya tadi udah di pinggir jalan pun pokoknya nggak bawa uang, tapi tetap pengen jajan ya, seperti itu. Nah, di satu sisi juga pedagang besar gitu ya, mereka juga tetap memanfaatkan media digital ya. Mereka punya medsos rata-rata. Terus dengan Google itu kan, kita kalau yang sudah terverifikasi di Google kan, kita habis pergi ke satu resto gitu, langsung tanya. Iya, kita cari referensinya. Enggak, nih. Maksudnya ditanya gimana resto itu. Oh iya. Berikan testimonial, rekomendasi. Jadi sebenarnya hidup kita itu udah dikuntit terus ya. Walaupun kadang-kadang kita juga nguntit orang juga kan ya. Ya, Mbak Vini juga mungkin dikuntit dan menguntit juga. Apa namanya ya? Stalker. Stalking. Ya. Jadi gimana Bu? Biar apa ya? Dan kadang-kadang kita juga jadi tidak punya privacy sih. Nah, agar bisa tetap profesional, apalagi sekarang juga banyak bermunculan kan profesi-profesi baru dalam dunia bisnis ya, untuk bisa seperti misalnya untuk iklan dan juga untuk pemasaran, marketing gitu. Nah, kalau dari komunikasi bisnis itu dengan memanfaatkan dan juga mensinkronisasikan di era digital ini, strateginya tuh yang tepat seperti apa Bu untuk pemasarannya gitu? Ya, yang jelas sekarang bahkan teori terbaru Kotler pun sudah memasukkan social media marketing sebagai salah satu bauran dari komunikasi pemasaran ya. Jadi artinya sudah ilmu pengetahuan ya, itu juga sudah mengadopsi hal-hal yang baru gitu loh. Artinya jangan lagi bicara cuman 5 misalnya ya kan, ngomongin komunikasi pemasaran bicara 5, karena sekarang udah 9 gitu 9, ya. Dan itu sudah memasukkan social media marketing. Jadi memang ya bisa dibilang mungkin Mbak Vini juga tiap hari go food kayak gitu ya. Itu sudah menjadi keseharian, belanja online gitu. Nah, makanya sekarang ini bisa jadi mall besar-besar. Kadang-kadang saya bertanya gitu, ini udah era digital begini, orang era belanja online, kenapa mall dibuat gede-gede gitu kan? Tapi kan akhirnya ternyata mall itu lebih banyak untuk tempat kongko ya, minum-minum, makan-makan. Jadi akhirnya menjadi tempat bersosialisasi mungkin ya, menjadi ruang publik di mana orang untuk saling ketemu gitu, karena mungkin udah bukan masanya di mana kita itu misalnya bertamu ke rumah orang apalagi yang bukan saudara gitu. Yang menerima juga tidak nyaman karena rumah makin jauh dan mungkin juga makin kecil, sehingga kalau ada tamu berjam-jam itu mengganggu aktivitas yang ada di rumah ya. Akhirnya kemudian muncullah yang namanya kedai kopi ya, coffee shop, dan karena orang Indonesia juga suka makan gitu, akhirnya plus resto gitu ya, menjadi ruang publik yang sangat ramai dikunjungi lah. Saya lihat teman saya itu mau membuka kedai kopi dimanapun tuh kayaknya ramai terus viral. Jadi pokoknya akhirnya juga menjadi sesuatu yang penting juga, mungkin bisa juga menyangkut lobby politik juga di situ. Iya, jadi memang zamannya sudah berubah ya Bu ya, dan disinkronisasikan tadi dengan marketing yang viral, dibuat ada unsur ceritanya kah atau dramanya kah, biasanya suka memasukkan seperti itu ya Bu ya. Baik. Lalu agar semuanya ini tetap terarah, biasanya kan juga kita ada etikanya ya Bu ya. Biar jangan sampai ini bebas tapi mungkin ada berita hoax yang beredar, ataupun mungkin ada tampilan yang tidak senonoh tapi akhirnya beredar gitu. Nah, kalau etikanya sendiri itu yang perlu diperhatikan seperti apa sih Bu, etika bermedia sosial gitu? Ya, supaya kita tidak masuk, maksudnya kita juga tidak ini ya. Pertama mungkin kita
pelajari gitu ya. Kalau akun kita ya mungkin dengan hati-hati kita private gitu ya, sehingga pertemanan itu diseleksi, itu pertama gitu. Terus jangan ini kan ada phishing, ada apa gitu ya, misalnya kejahatan dunia itu. Jadi katanya jangan wifi yang tanpa ini, yang bebas gitu loh, yang tanpa password itu. Nah itu mudah sekali itu data kita digunakan. Ataupun memberikan data ketika suka muncul misalnya ini dari bank ini memasukkan data terbaru, pencet ini itu jangan mudah juga untuk kita. Ya sekarang juga beredar kan itu ya. Kayaknya baru beredar deh itu yang dari bank itu yang sekarang biaya administrasi 6.500 atau mau yang per bulan 150.000. Itu karena udah orang nggak punya akun satu bank tapi dikirimin juga dari bank lain ya. Itu kejahatan itu memang selalu ketemu modusnya selalu ada terus macam-macam, termasuk juga menggunakan profil kita, kemudian dipakai untuk WA, kemudian untuk minjam uang, minjam uang, atau mungkin menipu. Kalau yang saya pernah alamin dan akun saya profil saya digunakan itu biasanya lelang mobil gitu. Lelang mobil. Ya mungkin caranya ya kita video call, kalau nggak diangkat ya udah ketahuan lah kalau dia berarti bohong gitu. Ya etikanya ya itu tadi sopan lah, tentu berbeda ya, ya hampir sama sih sebenarnya, berbicara secara tatap muka dengan menggunakan media sosial. Kesopanan juga tetap harus didahulukan, artinya walaupun mungkin anonim gitu, misalnya kita bisa menggunakan nama yang berbeda, tapi kita tetap harus tahu bahwa yang kita ajak bicara adalah tetap manusia gitu loh. Sehingga jangan kemudian mentang-mentang nggak, paling dia nggak tahu ini, saya pakai nomor yang sekali pakai, atau misalnya saya pakai akun fake gitu ya, kemudian kita bisa mencaci maki orang segala macam, negatif ya. Nah itu berarti tidak beretika. Nah itu sebaiknya ya kita tetap gunakan etika sebenarnya dimanapun berada. Jangan tadi mentang-mentang kita tersembunyi kemudian kita bisa melakukan apapun. Dan tetap hati-hati ya Bu ya. Jangan juga mudah memberikan data pribadi dengan informasi-informasi yang menggiurkan. Mungkin kan biasanya menang ini. Nah itu ya. Masukkan password ini gitu, ternyata menggunakan data kita untuk kejahatan itu tadi. Iya baik. Ya cuman kan itu berarti harus ini kan nggak boleh gaptek gitu ya. Masalahnya kan kadang kan orang nggak tahu, sehingga akhirnya dia menganggap itu penting, maka dia tidak sadar memberikan data itu. Itu makanya memang literasi itu menjadi sangat penting ya. Dari sumber manapun, baik digital ataupun media yang masih berkembang, media konvensional sebelumnya. Ya, ini menarik sekali Bu Ami. Namun lagi-lagi kita jeda sejenak dulu ya Bu ya, biar pemirsa juga makin penasaran nih. Tadi kita udah membahas tentang politik dan juga bisnis ya Bu ya. Lalu kalau untuk di dunia organisasi ataupun juga dunia perusahaan ini, adakah peran digital di dalamnya gitu? Tapi simpan dulu Bu jawabannya ya. Baik. Pemirsa, kita akan membahasnya setelah pesan-pesan yang berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam PTV Show, podcast TV Show. Kita membahas mengenai komunikasi di era digital bersama dengan Ibu Dr. Ami. Nah, Ibu Ami tadi sudah membahas nih mengenai komunikasi yang efektif di bidang politik dan juga bisnis, di mana kita benar-benar harus memanfaatkan digital dan media baru ini agar bisa tentunya berhasil ya di bidang-bidang tersebut gitu dan efektif. Nah, selain komunikasi politik dan juga komunikasi bisnis, tentunya yang tidak luput juga dari perannya era digital ini adalah komunikasi di bidang organisasi ataupun juga perusahaan ya Bu ya. Nah, ini manajemen komunikasi seperti apa sih mungkin yang diperlukan untuk bisa juga memanfaatkan era digital ini? Ya, jadi bagaimana komunikasi itu diterapkan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai kontrol atau evaluasi ya, unsur-unsur komunikasi itu. Berarti kita bicara tentang pengelolaan atau manajemen gitu. Nah, dalam sebuah organisasi udah jelas ya, maksudnya sama aja juga dalam bidang politik maupun bisnis, kita tentu tidak lepas dari yang namanya penggunaan media baru.
ya. Bahkan kadang-kadang kita menggampangkan, saya nggak ngerti juga apakah itu sudah termasuk sesuatu yang resmi atau belum, tapi seringkali dalam dunia kerja kita men-share dokumen aja menggunakan WhatsApp gitu ya. Padahal mestinya kalau dalam bidang pekerjaan kan email itu lebih lebih resmi ya, tapi kenyataannya untuk mungkin biar lebih efektif lebih cepat gitu orang dengan melalui WhatsApp ya. Padahal mungkin kan juga itu ya kalau data-data penting kan juga perlu dipikirkan ya, kalau terjadi kebocoran dan segala macamnya. Ya tapi memang dalam dunia apapun selalu ada orang-orang yang memiliki kemampuan tapi negatif gitu ya. hacker hacker segala macam gitu. Nah, tentu saja dalam bidang, sebenarnya kalau bicara tentang manajemen komunikasi tentu tidak hanya terbatas pada korporat saja ya, karena COVID itu sendiri juga bisa dilihat sebagai sesuatu yang krisis gitu ya. Makanya kita juga akan komunikasi krisis bisa kita lihat bagaimana misalnya dalam komunikasi publik pemerintah pada awal-awal terjadi COVID kan kita bisa lihat itu komunikasi publiknya sangat buruk ya kan. Bahkan Menteri Kesehatannya bilang nggak percaya ada COVID gitu ya. Awal-awal ya Bu ya. Seperti itu. Kemudian kalau dalam sisi politiknya kan kemudian wah itu konspirasi lah segala macam, dan itu menyebar luas dan membingungkan masyarakat ya kan. Jadi luput dari tujuan inti permasalahannya untuk bisa menghilangkan atau menyembuhkan COVID itu sendiri. Karena adanya tadi konspirasi lah seperti itu. Iya, jadi ada orang yang kemudian denial kan, artinya dia nggak mau mengakui ini ada nih gitu. Bahkan virusnya. Masih ada juga kan yang misalnya nggak mau divaksin segala macam. Padahal itu nyata, dan di gelombang yang kedua kan kita tahu saudara kita banyak yang kena ya kan, bahkan setiap hari lah kayaknya di grup pertemanan kita itu tiap hari innalillahi gitu ya, sangat menyedihkan gitu. Nah tapi mungkin akhirnya pemerintah bisa juga komunikasi krisisnya ya, ya mungkin kalau dalam dunia apapun kan sekarang juga menjadi sesuatu yang menarik ya, kita bicara krisis, bicara risiko, bicara lingkungan ya, semua juga komunikasi juga tidak lepas dari hal-hal seperti itu. Artinya mengikuti tren, mengikuti kemajuan ya, apalagi sekarang masalah climate change segala macam, komunikasi juga menjadi sangat penting juga, karena bagaimanapun itu juga harus selalu sosialisasikan supaya masyarakat menjadi berubah gitu kan. Yang tadinya tidak peduli membuang sampah, menggunakan terutama sampah plastik yang menimbulkan perubahan iklim yang dampaknya untuk masa depan itu sebenarnya sangat menakutkan ya kan. Tapi yang sadar, beberapa hal saya baca itu generasi muda itu justru yang kayaknya mereka punya pandangan yang lebih menganggap itu serius gitu loh. Malah lebih peduli ya Bu ya. Lebih peduli, dan saya lihat gerakan-gerakan yang berkaitan dengan zero waste ya, dengan sampah. Pemilahan sampah itu sudah ada kampanye juga sih yang dilakukan oleh kalangan milenial, sampah basah atau sampah plastik organik dan anorganik gitu. Kalau menurut saya justru lebih banyak dari milenial itu yang mereka yang terlibat dalam kampanye itu, dan platform media sosial itu menurut saya sangat efektif karena saya juga banyak mendapatkan informasi melalui itu gitu ya. Ya mungkin kenapa milenial itu menganggap itu lebih serius dan mereka lebih ini, karena masa depannya masih panjang, sementara kayak generasi saya mungkin justru kita seperti back to nature, artinya dulu ya saya kan mengenal daun pisang, mengenal besek gitu. Sekarang saya suruh balik lagi gitu ya. Tapi susah loh untuk mengembalikan lagi karena plastik itu sangat memudahkan kita gitu. Tapi kita tidak tahu bahwa dampaknya sebenarnya sangat menakutkan. Nah, itu komunikasi lingkungan juga muncullah di situ ya, bagaimana misalnya beberapa bencana perlu juga ada komunikasi bencananya, komunikasi resiko maupun komunikasi krisis akibat dari dampak dari bencana yang terjadi. Baik ya, jadi beragam ya Bu ya. Itu faktor-faktor yang bisa kita lihat.
Nah, kalau untuk hambatan komunikasi nih Bu ya, sebenarnya apa aja sih misalnya hambatan yang bisa muncul dalam proses komunikasi gitu, apalagi di era digital? Ya, pokoknya yang namanya komunikasi itu kan, komunikasi efektif itu kan apabila apa yang disampaikan oleh komunikator diterima secara sama oleh komunikan. Nah, dalam prosesnya itu kan ternyata tidak mudah ya kan. Gangguan itu bisa dari gangguan bahasa ya, bisa juga gangguan dari kultural, sosial budaya. Artinya berbeda budaya kemudian memberi makna terhadap sebuah pesan juga bisa jadi berbeda. Kemudian hambatan interaksi verbal atau juga hambatan psikologis bahkan gitu ya. Orang nih misalnya udah antipati dengan seseorang, apapun yang disampaikan walaupun sangat penting dan baik, orang udah nggak peduli, menolak gitu aja kan. ya. Nah, hasilnya kan terima. Kemudian informasi itu tidak sampai atau terjadi miscommunication karena dan orang itu kayaknya memang ada yang lebih pintar berbicara daripada kemampuan mendengarnya. Ya, jadi dalam komunikasi itu sebenarnya bukan hanya berbicara tapi juga listening. Mendengar ya. Nah, listening itu sebenarnya kadang-kadang lebih susah karena orang itu apalagi merasa dirinya lebih hebat sehingga dia cenderung ingin didengarkan, tidak mau mendengarkan. Nah, akibatnya kemudian terjadilah ketidaktepatan sebuah komunikasi ya, tidak fidelity gitu loh. Fidelity. Padahal itu tadi yang namanya komunikasi tentu harus diperlukan dua arah itu tadi ya Bu ya. Tidak hanya berbicara tapi ya kemampuan mendengar itu juga karena untuk menerjemahkan pesan itu tadi. Baik. Kalau dari sisi berarti kalau ilmu komunikasi ini kita sekarang ke Ibu sebagai Kaprodi dari Magister Ilmu Komunikasi UMJ. Nah, kalau di Magister Ilmu Komunikasi ini ada apa Bu, program studi apa aja Bu yang ada di sana di dalamnya? Kita program studinya tadi Magister Ilmu Komunikasi, tapi kita punya 3 konsentrasi, yaitu komunikasi politik, komunikasi bisnis, dan manajemen komunikasi. Manajemen komunikasi ya. Cuman memang untuk manajemen komunikasi itu kita belum lama ya, maksudnya baru dibuka beberapa tahun. Dari kalau dari awal berdirinya memang hanya 2 konsentrasi itu. Dari tahun berapa sih Bu? Dari tahun 2005. 2005 ini ya untuk Mikom ini ya Bu ya. Nah, baik. Apa aja Bu yang untuk komunikasi politik misalnya membahas atau mempelajari apa aja dari apakah strategi komunikasi politiknya? Ya, membahas tentang komunikasi politik itu sendiri, kemudian marketing politiknya, kemudian manajemen kampanyenya, termasuk juga PR di lembaga politik ya, gitu. Kalau manajemen kampanye itu seperti apa Bu? Yang nanti harusnya dijalankan oleh si para tokoh politik itu. Para tokoh itu ya misalnya itu tadi untuk mendulang suara ya kan, untuk supaya elektabilitasnya meningkat ya, dan tentu saja tadi dibantu juga dengan platform media sosial gitu ya. Tokoh politik yang bersangkutan itu tadi ya Bu ya. Ya, tapi sekali lagi tadi ya memang jangan cuman personal brandingnya aja dong, tapi juga programnya itu juga ditampilkan kan. Walaupun orang kita biasanya memang lebih melihat siapa ya kadang dislike atau like-nya gitu. Padahal programnya walaupun dijelaskan juga orang nggak peduli gitu ya. Padahal kan sebenarnya itu yang penting dan mestinya ditagih gitu ya. Tapi kenyataannya kan mau presiden juga kadang-kadang walaupun platformnya udah dibahas juga seringkali tidak ditagih gitu. Baik. Kalau untuk manajemen komunikasi tadi Bu, itu ini lebih ke mana nanti arahnya Bu? Atau yang dipelajarinya juga dalam mata kuliahnya? Ya memang mungkin ke korporat gitu ya, walaupun juga ke komunikasi secara umum. Jadi tentu saja di situ bahas juga tentang leadership, dibahas juga tentang manajemen media gitu ya. Nah, manajemen media ini bukan hanya termasuk media big data, bahkan itu yang sesuatu yang baru itu big data gitu. Kemudian ya tentang komunikasi risiko, komunikasi krisis, dan juga manajemen strateginya gitu ya.
Baik, itu tadi beberapa penjurusan ya, dari ada dari komunikasi politik, manajemen komunikasi. Satu lagi Bu yang komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis ya. Komunikasi bisnis ini larinya kemudian marketing misalnya kan. Nah, kita juga sama ada marketing PR digital di lembaga bisnis ya. Ya, karena kan PR di lembaga bisnis. Karena biasanya mahasiswanya bisa berasal dari dunia perbankan, kemudian industri ya, atau multinasional corporation gitu ya, yang bergerak di bidang bisnis gitu. Kemudian bicara juga tentang integrated marketing communication gitu. Ya. Baik, terutama juga disangkut pautnya dengan era digital, seperti apa strategi bisnis yang tepat di era digital itu ya Bu ya, yang juga menjadi bahasan dalam mata kuliahnya ya Bu. Ya, baik Bu Ami, kita lagi-lagi harus jeda sejenak dulu nih Bu. Kita biarkan pemirsa sedikit penasaran juga seperti apa sih nanti proses belajar yang ada diterapkan dalam Mikom UMJ ini. Namun simpan dulu ya Bu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam podcast TV Show. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam podcast TV Show. Kita membahas mengenai komunikasi di era digital bersama dengan Ibu Dr. Ami. Nah, Bu Ami, kalau proses belajar mengajar di Mikom UMJ ini nih, ini yang bisa yang spesial mungkin keunggulannya ini nih seperti apa Bu? Baik, yang pertama mungkin metode pengajarannya ya. Kebetulan kita sepertinya masih berlanjut dari era COVID. Jadi kita masih meneruskan dengan online ya, tapi mungkin bisa dengan hybrid. Jadi kalau offline-nya itu mungkin justru yang paling minimal ya. Kenapa? Karena ternyata mahasiswa kita itu banyak yang dari luar daerah, bahkan luar Jawa gitu ya, dari Papua, dari Sumatera gitu ya, bahkan juga dari Ternate sana, sehingga untuk bisa menjangkau mereka semua kita masih lebih banyak dengan cara online gitu ya. Nah, perbedaannya ya tentu saja kita di Muhammadiyah ya kan, jadi tentu saja ada wawasan tentang kemuhammadiyahan yang belum tentu dimiliki oleh tidak dimiliki oleh perguruan tinggi non Muhammadiyah. Dan dari di PTM perguruan tinggi Muhammadiyah itu masih sedikit yang memiliki S2 komunikasi. Tapi yang hebat yang sudah punya itu justru di Papua. Jadi Universitas Muhammadiyah Papua mulai semester ini mereka membuka kelasnya. Padahal itu tadinya itu juga baru berganti dari Stikom menjadi Universitas Muhammadiyah. Yang saya tahu itu maksudnya masih walaupun banyak PTM yang unggul-unggul di S1-nya, tapi UMSU sudah punya, dan dulu kita juga sebagai pembina ya, pembina di UMSU dan UMRI gitu. Ya, jadi dulu kita ke sana juga gitu. Bagus ya, malah mereka sudah ada. Iya, gitu sudah ada. Ya, alhamdulillah. Nah, kalau untuk programnya nih Bu, program-program yang dikedepankan juga untuk mendukung mahasiswanya agar akademiknya ini lebih berkembang, ini ada apa aja Bu? Ya, karena pendidikannya kan pendidikan orang dewasa ya. Jadi mungkin S2 tidak seperti S1 ada Merdeka Belajar ya, MBKM gitu. MBKM, ya. Tapi tentu saja keilmuan harus kita tingkatkan, makanya mungkin luaran mata kuliah itu kalau bisa kemudian bisa dalam bentuk tulisan yang bisa dipublish gitu. Karena untuk S2 itu publikasi ternyata menjadi penilaian yang sangat penting. Nah, makanya biasanya tugas-tugas itu adalah publish tulisan di media massa atau publish di jurnal gitu ya. Makanya jurnal itu tidak hanya sebagai kewajiban pada saat tesis, tapi luaran mata kuliah pun mereka sudah dibiasakan untuk menulis jurnal. Ya, karena itu juga untuk meningkatkan ranking itu kan juga dilihat dari webometriknya ya, seperti itu. Nah, memang ranking dan akreditasinya juga Bu ya. Iya. Itu memang menjadi penilaian yang sangat penting gitu. Ya, karya ilmiah dosen maupun mahasiswa. Baik, ya. Jadi kalau mungkin di S1 itu
belum menjadi karya, misalnya karya itu menjadi sesuatu yang sangat spesial gitu ya. Tapi kalau di S2 ini kan orang-orang yang sudah bekerja, bahkan seringkali mereka juga sudah memiliki kedudukan yang lumayan tinggi ya, bahkan mereka juga mungkin perekrut tenaga kerja gitu ya, artinya mereka sendiri sebagai user ya kan. Nah itu sehingga karena S2 ini lebih kepada kajian ilmiah ya, artinya ya walaupun praktisi misalnya, ya praktisi dalam pengertian misalnya orang yang terlibat misalnya di komunikasi politik, berarti orang yang memang sudah terjun di dalam dunia politik. Misalnya seperti itu ya. Makanya beberapa dosen kita ada yang memang praktisi di DPR misalnya, walaupun ya mungkin pernah juga menjadi anggota tapi menjadi tenaga ahli fraksi misalnya, atau peneliti yang sudah sangat senior gitu ya di bidang politik maupun komunikasi. Jadi memang digencarkan untuk membuat sebuah karya ilmiah gitu ya. Mungkin tadi kalau untuk di mahasiswa S1 itu karya ilmiah biasanya sesuatu yang spesial karena di akhir. Ini kalau di magister ini yang terus ini jadi hal yang biasa ya dalam setiap pertemuan. Mungkin memang harus terus digencarkan untuk menulis banyak-banyak jurnal. Ya walaupun itu sebenarnya masih jauh dari target karena sebenarnya kita baru mengenalkan jurnal nasional aja, karena sebenarnya targetnya adalah jurnal sampai kepada jurnal internasional. Mestinya itu nanti untuk karya akhir kalau bisa terbitnya bukan hanya di nasional tapi juga internasional. Yaitu karena memang udah tuntutan global ya. Kalau memang Indonesia ingin masuk kepada ranking yang global ya harus seperti itu. Ya tapi kita pelan-pelan lah maksudnya. Bu ya. Baik. Ya, untuk dosennya itu juga ada dari kalangan praktisi ya Bu ya. Itu untuk semuanya dari bisnis, dari politik juga, dan manajemen komunikasi. Itu dari mana aja Bu? Keunggulan dosen yang ditawarkan dari Mikom UMJ ini? Ya sekarang ini mungkin sudah agak berkurang. Kenapa? Karena sekarang ini lebih banyak menempatkan dosen tetap ya. Jadi kalau tadinya sebenarnya para praktisi bisnis ya, misalnya beliau pernah menjadi misalnya corporate di sebuah bank gitu ya. Kalau di bidang politik misalnya beliau sendiri pakar yang sering muncul di media massa atau terlibat dalam lembaga survei gitu ya. Kemudian ya mungkin praktisi media massa karena mahasiswanya juga kan banyak juga jurnalisnya ya. Kemudian praktisi di bidang perbankan yang bisa jadi juga sebenarnya kalau di S2 itu kan saling belajar lah ya, bertukar ilmu gitu, karena kita tidak bisa, maksudnya dosen itu bukan yang paling tahu gitu ya, karena kita juga menyerap ilmu dari mahasiswa juga dengan pengalaman-pengalaman mereka yang sangat berharga. Gitu. Baik ya, kalau dari keunggulan lainnya dari Mikom ini mungkin yang bisa ditawarkan juga untuk calon-calon mahasiswa yang ingin bergabung ini apa Bu? Selain tadi apakah dari ada kerjasama yang dilakukan juga dengan universitas luar atau lainnya, atau dengan instansi terkait, mungkin nanti bisa pengaruh juga untuk penunjangan karir seperti itu? Ya kalau yang sudah kita lakukan, S2 berkolaborasi dengan S1, kita mengadakan visiting lecturer ya. Misalnya karena kita kan walaupun dosen S2 gitu, kita juga ngajar di S1, sehingga kemudian misalnya visiting lecturer dengan USIM di Malaysia gitu gantian. Jadi misalnya bulan ini dari USIM-nya yang ngajar, terus bulan berikutnya dari kita yang ngajar, begitu juga dengan Adipu India gitu ya. Nah sementara ini mungkin sebenarnya dengan USM itu sempat ada MOU tapi belum kita laksanakan gitu. Nah terus keunggulan yang lain ya
waktu kuliah yang mungkin tidak terlalu mengganggu jam kerja ya, karena kita kuliahnya di akhir pekan gitu. Baik. Ya, karena ya itu tadi kan kesibukan, kemudian karena sudah banyak pekerja juga banyak pekerja, kemudian kampus kita mungkin juga tidak mudah dijangkau gitu, sehingga makanya kita masih lebih banyak online gitu. Itu salah satu keunggulan maksudnya kemudahan yang ditawarkan kita tawarkan. Selain nah kalau buat warga Muhammadiyah tentu ada diskon khusus. Wow, ini menarik sekali. Kemudian kalau untuk alumni, apalagi itu alumni yang lulus dari S1, alumni S1 yang langsung lulus kumlot, itu biasanya dapat beasiswanya besar gitu. Baik. Tapi tentu saja ya kalau beasiswa itu harus lulus tepat waktu. Iya. Ya kan? Kita lulus tepat waktu. 4 semester ya Bu ya? 4 semester. Nah, dan itu ternyata tidak mudah juga karena mengingat kesibukan mereka ya. Padahal itu tuntutan juga dari akreditasi kan, untuk lulus tepat waktu. Dan kadang-kadang kan orang kuliah S2 ya mungkin butuh tapi ya nggak butuh banget misalnya. Artinya nggak lulus S2 juga saya udah kerja, mungkin bahkan sudah punya kedudukan yang bagus gitu ya. Nah makanya tetap aja mahasiswa S2 ternyata juga harus kita motivasi terus supaya maksudnya jangan lupa, jadi jangan hanya mendapat ilmunya tapi tidak diselesaikan. Harus tetap diselesaikan. Gitu. Tadi Ibu juga mengatakan salah satunya untuk meningkatkan kualitas dari Mikom UMJ ini kan mahasiswanya untuk diarahkan ya Bu, diarahkan untuk banyak menulis karya-karya ilmiah. Ada upaya juga dari pihak kampus untuk agar mahasiswanya ini bisa melahirkan karya ilmiah ataupun jurnal yang bagus, upaya-upaya untuk mengarahkan agar mereka bisa melahirkan karya ilmiah yang bagus. Itu apa yang dilakukan? Yang dilakukan kerjasama ya dengan tim UMY gitu. Jadi 2 hari misalnya kita sediakan waktulah untuk diajarin bagaimana menulis jurnal, bagaimana mencari jurnal, bagaimana menggunakan teknologi-teknologi yang memudahkan orang untuk mencari referensi, untuk menulis dan sebagainya gitu. Dan juga maksudnya selain itu kegiatan mahasiswa juga mereka, kalau saya sendiri maksudnya bukan prodi tapi mahasiswa yang melakukan webinar misalnya. Jadi selain mereka menulis, mereka juga berbicara, dan mahasiswa bisa menjadi salah satu narsum dalam webinar itu, bersanding dengan para pakar-pakar gitu. Itu juga bagian dari upaya dan tugas akhir yang diberikan ya Bu ya, yang diberikan dari Mikom ini. Baik, jadi bisa mereka mahasiswa diarahkan untuk menjadi penyelenggaranya dan kalau perlu juga jadi narasumbernya juga. Baik, dan juga mengelola atau menyebarkan bagaimana agar webinar ini sampai ke masyarakat. Bagaimana mereka menghubungi medianya, ya kan? Membuat press release-nya dan disebarkan kepada media. Memanfaatkan media terutama digital ini ya, media digital tadi memang itu kebanyakan di media online ya. Baik Ibu, ada pesan-pesan juga Ibu terkait komunikasi di era digital, dan juga mungkin pesan-pesan kepada pemirsa akan Magister Ilmu Komunikasi dari FISIP UMJ ini, silakan. Ya mungkin buat Anda yang masih berminat untuk belajar lagi dan tertarik dengan dunia komunikasi, silahkan Anda bergabung dengan Mikom FISIP UMJ. Ya, kita akan memberikan pelayanan sebaik-baiknya ya, supaya ilmunya bermanfaat dan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan karir maupun pengetahuan secara umum. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Dr. Ami, Kaprodi dari Magister Ilmu Komunikasi FISIP UMJ. Terima kasih atas pencerahannya dan juga sharing-sharingnya Bu ya. Sama-sama. Ya. Dan pemirsa, demikianlah tadi podcast TV Show bincang-bincang kami dengan Kaprodi dari Fakultas Ilmu Komunikasi FISIP UMJ. Ada Ibu Dr. Ami Ibu Dr. Aminah Suwarnawati MSI. Sekali lagi terima kasih Ibu. Sama-sama. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda semuanya pemirsa yang telah setia menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Dan sampailah kita di penghujung acara ini. Saya Vini Oliani bersama dengan Ibu Dr. Ami, juga seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri. Akhir kata, nasrun minallah wa fatun qarib wa basirul mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak berdiri tahun 1955, Universitas Muhammadiyah Jakarta selalu berkomitmen untuk meneguhkan posisinya sebagai perguruan tinggi yang terkemuka, modern, dan islami yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pandangan keagamaan yang selalu dinamis. Universitas Muhammadiyah Jakarta selalu berkomitmen untuk mencerahkan dan memberdayakan bagi terwujudnya masyarakat yang berperadaban dan berintegritas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.